Selamat datang di channel MTLL. Lama udah nggak ketemu ya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai banyak untungnya atau ruginya mengenai budidaya lele mutiara. Selain itu juga kita akan membahas mengenai dampak negatif dan dampak positif dari tebar padat. Bagi sobat MTLL yang baru mampir, dipersilahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Nah, supaya tidak ketinggalan info-info atau konten dari MTLL selanjutnya. Di dalam video ini kita akan membahas mengenai tebar padat lele mutiara yang media kolamnya dari tanah. Nah, dari media tanah ini gimana caranya kita dapat membudidayakan lele dengan maksimal, dengan optimal, dengan memperhitungkan dampak negatifnya, sehingga kita juga dapat memprediksi bagaimana hasil dari budidaya ini berkaitan dengan dampak positif yang akan kita ketahui pada video kali ini. Dampak yang negatif yang pertama yaitu sortir 3 kali. Mengapa ini negatif? Karena sortir 3 kali ini dilakukan membutuhkan biayanya itu yaitu biaya bongkarnya mengenai pekerja. Nah, dalam tebar padat ini tentu saja banyak ukuran lele yang masih belum konsumsi. Nah, akan tetapi juga sudah ada yang konsumsi. Akan tetapi jika diteruskan sampai banyak yang konsumsi, ukuran yang awalnya sudah besar, sortir pertama itu tidak masuk lagi ukuran konsumsi, yaitu ukuran sebutannya itu ukuran gerandongan. Nah, gerandongan itu lele yang biasanya digunakan untuk pemancingan, namun karena tujuan dari budidaya MTLL ini untuk konsumsi, maka perlu dilakukan sortir 3 kali. Yang kedua, kolamnya rusak. Kolam rusak ini berkaitan dengan kolam tanah medianya ya, cepat rusak karena dapat dilihat pada video kali ini. Pada tanggul terdapat tanah yang berlubang. Nah, seperti ini. Kenapa tanah ini bisa seperti ini? Karena pada saat ukuran lele sudah besar, lele akan banyak mencari makan atau sangat agresif karena sudah membutuhkan makanan yang banyak, sehingga dengan media kolam tanah akan mencari makan dengan sendirinya dengan cara mencari cacing atau jenis makanan lainnya yang ada di tanah, sehingga dengan jumlah tebar padat maka lele itu akan secara waktu yang lama dapat merusak tanggul yang dibuat. Nah, seperti dalam video ini dapat dilihat, harus terus diperbaiki dengan cara memberikan tanah lagi dan dengan diberikan tembok atau terpal atau semacamnya yang berguna untuk melindungi dari serangan dari lele yang mencari makan. Namun tidak dapat dipungkiri juga untuk kerusakan ini diakibatkan juga karena rendaman air, dampak dari sifat tanahnya. Jika tanahnya itu bersifat lumpur atau kurang dari batu-batunya itu, maka dengan sendirinya walaupun lele tidak agresif akan terus termakan oleh air. Nah, kemudian dampak positif yang ada dalam tebar padat yaitu memaksimalkan kolam. Memaksimalkan kolam itu yang dimaksudkan yaitu dengan kapasitas dari tebar bibit yang akan kita lakukan. Pada umumnya pada saat
meter kubik kolam itu dapat diisi 150 sampai 250 kalau dengan kolam tanah. Itu sudah aman kalau dari pengalaman MTL Lele ya. Nah, dari sini kita dapat melihat sisi positifnya. Dengan media kolam yang kita miliki, kita dapat memaksimalkan tebar padat karena dengan media kolam tanah itu bersifat alami, sehingga habitat dari lele itu dapat maksimal pertumbuhannya, sehingga dapat memaksimalkan hasil panen yang kita inginkan. Namun juga harus diperhatikan mengenai batas dari pengisian bibitnya, karena jika berlebih juga akan menimbulkan dampak yang negatif karena dapat menimbulkan kematian massal karena kekurangan oksigen. Kemudian cacing melimpah untuk pakan tambahan. Cacing yang dimaksudkan di sini yaitu cacing sutra ya, sobat MTL Lele. Nah, dapat juga dilihat pada video kali ini, air yang kita buang ke sawah itu akan menghasilkan cacing sutra, karena dengan air limbah dari kolam ini dapat mempercepat pertumbuhan dari cacing sutra yang dapat digunakan untuk pakan tambahan. Pakan tambahan yang dimaksudkan yaitu untuk lele yang masih berukuran benih, yaitu ukuran 46, 35 sampai 57 atau 68. Nah, setelah itu kan kita harus menggunakan pelet. Nah, apalagi jika kita dalam budidaya lele mampu dan bisa mempunyai skill dalam memijahkan lele, maka dampak positif yang berkaitan dengan cacing ini akan sangat menguntungkan pembudidaya lele. Dapat juga dilihat pada kolam yang airnya masih itu, pada samping-sampingnya berwarna merah kecoklatan, itu merupakan kumpulan dari cacing sutra yang masih kecil-kecil ya, lembut-lembut. Nah, ini nanti pada usia lebih dari 1 minggu, maka cacing ini sudah lumayan besar dan dapat diberikan ke ikan. Terima kasih. Sekian dari kekurangan dan kelebihan, dampak negatif, dampak positif dari tebar padat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat dan semangat terus untuk budidaya lele dari sobat MTL Lele.